Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keberuntungan yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan kesuksesan dalam hidup. Sebaliknya, itu merupakan kebiasaan sehari-hari dan pola pikir individu yang akan menentukan apakah mereka berhasil atau gagal. Jika Anda ingin benar-benar berhasil dalam hidup, maka penting untuk Anda mengidentifikasikan kebiasaan buruk atau kesulitan yang biasa Anda hadapi. Berikut kebiasaan yang dapat menghambat kesuksesan Anda. Yang pertama, takut melakukan perubahan. Semua orang pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Namun jika Anda telah banyak berusaha untuk menghindar dari kegagalan, namun tidak ada perubahan, ingatlah, kegagalan bukanlah datang dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Kegagalan sering dihindari oleh siapa saja. Namun saya jamin, semakin kegagalan dihindari, maka kegagalan akan semakin menumpuk dalam kehidupan Anda sebagai sebuah pekerjaan rumah yang menumpuk. Henry Ford berkata, jika Anda selalu melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan selalu mendapatkan apa yang biasa Anda dapatkan. Untuk menjadi sukses, maka Anda tidak perlu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Semua orang memang tidak menyukai kegagalan. Ketidaksukaan tersebut bisa merubah menjadi ketakutan yang dapat menghambat kesuksesan seseorang. Rasa takut adalah perasaan yang manusiawi dan wajar terjadi pada siapa saja. Namun, emosi tersebut membuat Anda berusaha menghindari situasi yang berbahaya, sehingga orang cenderung tidak berusaha semampunya dan ragu terhadap diri sendiri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Banyak dari orang sukses selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan tidak menyalahkan orang lain ketika ia mengalami kegagalan. Ini pola pikir yang benar-benar harus Anda miliki. Lester Pearson pernah berkata, kegagalan dibuat hanya oleh mereka yang gagal untuk berani, bukan oleh mereka yang berani karena gagal. Banyak dari orang sukses selalu bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan terhadap apa yang dilakukannya dan tidak menyalahkan orang lain. Ketika Anda mengalami kegagalan, itulah awal dari sebuah kesuksesan yang tertunda. Nikmatilah kegagalan itu, hayati, pahami, dan resapi semuanya hingga Anda benar-benar bangkit dengan mengandalkan semangat dari dalam diri Anda sendiri. Yang ketiga, tidak percaya diri. Untuk menjadi sukses, Anda harus menghilangkan rasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Karena apabila Anda masih merasa tidak percaya diri, maka Anda akan jauh dari sebuah kesuksesan. Seperti kata Sugar Ray Robinson, untuk menjadi juara, Anda harus percaya pada diri sendiri. Kesuksesan sebenarnya tergantung dari diri Anda. Anda dilahirkan dan ada di dunia ini karena cinta kedua orang tua Anda, karena kemurahan Tuhan. Jadi peganglah itu sebagai kekuatan bahwa di mata Tuhan kita semua sama. Sama dalam hal mendapatkan rezeki, sama dalam hal kesuksesan, dan sama dalam hal hidup. Anda harus yakin bahwa ini adalah sebuah proses hidup yang akan mematangkan Anda, membuat Anda kuat, membuat Anda yakin akan kemampuan Anda
jika telah menghadapi tantangan untuk menggapai kesuksesan. Anda harus berani mengambil risiko untuk bertarung menggapai kesuksesan Anda. Mark Twain pernah berkata, keberanian adalah penolakan terhadap rasa takut. Penguasaan rasa takut bukan ketiadaan rasa takut. Anda harus menyingkirkan rasa takut Anda demi kesuksesan yang ada di depan mata. Anggaplah kesuksesan sudah berada dalam genggaman Anda, sehingga Anda berusaha melindungi dari siapa saja yang hendak merampasnya. Anda harus menghilangkan rasa takut Anda. Anda sendirilah yang dapat menguasai rasa takut Anda, mengontrol rasa takut Anda. Yang keempat, untuk menjadi orang sukses, Anda tidak akan menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu sesuatu hal. Hal itu karena orang yang sukses akan selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pekerjaan. Josh Hines pernah berkata, Anda harus berani bermimpi, tapi yang lebih penting, berani melakukan tindakan di balik impianmu. Ketika Anda berada dalam situasi ini, Anda perlu waktu untuk membuat strategi, menyusun strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, bahkan terjadi setiap saat dalam hidup Anda. Anda harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin untuk meraih keberhasilan Anda. Percuma saja Anda memiliki keinginan setinggi-tinggi langit, namun Anda tidak memiliki waktu sedetik pun untuk duduk merenung, menyusun rencana untuk menggapai impian Anda. Anda harus mengambil waktu luang untuk diri sendiri, memasang strategi, memikirkan strategi. Jika strategi-strategi lama tidak berhasil Anda terapkan, Anda harus berpikir dengan matang tentang strategi Anda yang cocok diterapkan untuk sampai pada tahap keberhasilan itu. Yang kelima, tidak tahu apa yang Anda lakukan. Salah satu contoh orang gagal adalah orang yang tidak tahu apa yang akan dilakukannya, sehingga membuat orang tersebut berhenti pada keadaan dan kondisi yang sama. Seperti yang dikatakan Gretchen Rubin, apa yang Anda lakukan setiap hari lebih penting daripada apa yang Anda lakukan setiap sekali-sekali. Anda telah mengorbankan banyak waktu untuk berjuang. Bayangkan diri Anda saat ini, sementara dalam medan perang. Apa yang harus Anda persiapkan dalam perang itu? Apakah hanya berhayal tentang kemenangan walaupun tidak berperang? John Ruskin pernah berkata, penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tetapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Dunia saat ini dipenuhi dengan banyak orang yang selalu berhayal tinggi, tanpa bekerja keras, modal yang cukup untuk menanggapi itu. Orang hanya berorientasi pada kemewahan, kesuksesan, dan keberhasilan orang lain tanpa harus melalui proses yang panjang. Banyak dari kita telah dipengaruhi oleh kehidupan yang serba instan. Yang penting sukses dulu, perjuangan nanti. Inilah hidup. Jika Anda tidak punya strategi untuk berperang, Anda akan berkutat dalam kegagalan dan tetap pada kegagalan itu sendiri. Anda harus berpikir dengan matang bagaimana caranya untuk sampai pada keberhasilan itu dengan mampu mengatasi kegagalan-kegagalan itu. Anda harus memikirkan dengan baik,
merencanakan dengan baik strategi apa yang hendak Anda bangun untuk menuju kesuksesan itu. Yang keenam, kurangnya perencanaan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Jika saya punya waktu 6 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak." Setiap orang menginginkan kesuksesan, pasti sudah memiliki rencana yang dilakukannya untuk mencapai itu semua. Apabila Anda termasuk orang yang tidak memiliki perencanaan hidup, maka Anda akan jauh dari sebuah kesuksesan hidup. Bo Jackson pernah berkata, "Tetapkan tujuan Anda tinggi-tinggi dan jangan berhenti sampai Anda mencapainya." Anda perlu merencanakan sesuatu dengan matang. Mintalah nasihat kepada orang-orang yang telah berpengalaman dalam dunia yang Anda geluti saat ini. Ambillah waktu sejenak untuk dengan cara bermeditasi, berdoa, meminta tuntunan dari Sang Khalik demi rencana yang hendak Anda bangun. Yang ketujuh, takut untuk gagal. Setiap orang memiliki rasa takut terhadap kegagalan. Apabila Anda tidak berani untuk mencoba sesuatu hal karena takut merasa gagal, maka Anda akan jauh dari hidup yang sukses. Henry Ford berkata, "Kegagalan pada dasarnya merupakan kesempatan untuk memulai lagi, kali ini lebih cerdas." Ingat dan ubah pemikiranmu dengan kata-kata kehidupan ini. Kegagalan itu merupakan kesempatan, bukan hambatan. Dengan kegagalan, kamu bisa mengoreksi cara yang kamu pakai untuk hidup. Kamu bisa mempelajari kesalahan yang kamu lakukan. Setelah mengerti, kamu bisa memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Di titik ini, kamu telah menjadi pemenang. Salam.